Ya pemirsa, inilah pejuang mimpi kita yang kedua yang datang jauh-jauh dari Goa, Sulawesi Selatan. Kita sambut Ibu Rohani. Ya, selamat malam Bu Rohani, apa kabar? Selamat malam juga Pak, kabar baik. Alhamdulillah, selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Bu Rohani sudah datang jauh-jauh dari Goa, Sulawesi Selatan ini, Ferdi. Ya, betul. Mimpinya apa malam hari ini, Bu? Mimpi saya berharap saya mau pengen tandu yang jadi, tandu duduk yang jadi supaya nanti kalau ada ibu hamil tidak bikin lagi. Oke, berarti mimpinya adalah memiliki tandu supaya nanti kalau ada ibu hamil itu bisa dipakai seperti itu ya. Ya, Oke, Pak. malam hari ini sudah siap Ibu untuk mewujudkan impiannya? Ya, siap. Oke, kalau begitu silakan maju satu langkah. Ya. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Rohani. Terima kasih sudah hadir malam hari ini Mimpi Jadi Nyata, khusus datang jauh-jauh dari Goa, dari Sulawesi Selatan. Tadi mimpinya Ibu adalah memiliki tandu, tapi bukan tandu tidur gitu, tandu seperti kursi untuk ibu hamil. Memang apa yang akan dilakukan dengan tandu tersebut, Bu? Mungkin boleh diceritakan kepada para juri sponsor dan juri tamu kita pada malam hari ini. Supaya bisa mengantar ibu hamil dengan cepat. Tidak bikin lagi seperti yang saya pakai sekarang. Memang sekarang seperti apa? Bisa diceritakan? Kalau yang saya pakai sekarang Pak, tandu, kursi yang dikasih berhadapan, dipakai bambu, diikat dengan tali. Ya. Oke. Sejak kapan itu Ibu melakukan atau membantu ibu-ibu hamil untuk proses persalinan mereka? Sejak 1993 Pak. Wow, jadi sudah cukup lama ya Bu? Iya. Belum ada bantuan Bu dari tahun 93 sampai dengan saat ini? Belum. Belum ada? Iya. Apa yang membuat akhirnya Ibu ini bergerak ingin tentunya membantu para ibu hamil sehingga proses persalinan mereka itu dapat lebih lancar gitu? Pertama-tama itu Pak, banyak sekali kejadian yang berbahaya pada ibu hamil. Contohnya dia melahirkan di rumah, dia pendarahan. Ada juga yang lahir anaknya cuma sampai di leher, kakinya dulu keluar, sampai kepalanya tinggal di perut ibunya Pak. Jadi saya berpikir kalau tidak ada yang bisa merubah seperti akan banyak yang begitu Pak jadi korban. Ya. Ibu sendiri juga pernah mengalami hal yang sama? Saya sendiri pernah mengalami. Anak saya yang keempat Pak, saya melahirkan di rumah, ditolong sama dukun, akhirnya itu hari-harinya di tali pusatnya dipotong sama kulit bambu, dan tali pusat anak saya itu, tali pusatnya tidak sembuh-sembuh, akhirnya dia meninggal ketika dia umur 24 hari. Di usia 24 hari gitu. Untuk ke akses kesehatan Bu, sekarang kan Ibu ceritakan bahwa kondisi saat ini berbeda dengan zaman Ibu waktu lalu gitu. Sudah menuju ke puskesmas. Bagaimana kondisinya dari desa Ibu menuju ke puskesmas terdekat tuh berapa lama perjalanan? Kalau dari rumah saya Pak ke puskesmas, perjalanan saya sekitar kurang lebih 2 jam. 2 jam? Iya, karena rumah saya yang paling dekat ada lagi yang pasien-pasien ibu-ibu hamil lebih jauh lagi dari rumah saya. Iya. Oke. Jadi kurang lebih ya, dipukul rata-rata kurang lebih 2 jam sekali perjalanan? Sekali berjalan Pak. Lewatin apa Bu? Mungkin bisa digambarkan ceritanya? Sawah, naik turun bukit. Iya. Jadi kalau mau melahirkan bisa dibayangkan nih, sudah bukaan 5 gitu ya, itu harus naik turun bukit lewat pematang sawah berjam-jam menuju ke puskesmas begitu Bu? Iya. Makanya mereka akhirnya yang terdekat adalah dukun kala itu gitu ya Bu ya. Siapa saja yang membantu Ibu dalam kegiatan sehari-hari untuk membantu proses persalinan ibu-ibu di desa Ibu? Kalau yang membantu saya itu terutama keluarga saya Pak, suami saya, anak-anak saya yang bikin tandu, dan keluarga ibu-ibu hamil itu juga pula. Nah itu
bikin tandunya jadi sudah ada, sudah siap atau dibikin sebelumnya oleh bapak dan anak ibu? Itu bagaimana biasanya prosesnya Bu sampai dengan membantu dan juga menuju ke puskesmas? Nanti kita bikin kalau sudah ada yang menelpon atau yang datang kasih tahu bilang ada ibu sudah sakit perutnya, sudah mau melahirkan. Nanti kita bikin, prosesnya setengah jam lah, paling lama Pak. Oh bikinnya kurang lebih setengah jam? Kurang lebih setengah jam. Pakai bangku biasa begitu Bu? Pakai kursi plastik. Pakai kursi plastik? Iya. Dikasih bambu, diikat gitu? Iya. Ini kalau lewat pematang sawah gimana nandunya? Bukan jalannya kecil? Cuma 2 orang yang bawa. Ada yang di depan 1, di belakang 1. Kalau sudah luas-luas, dilewati pematang sawah atau jembatan bambu, dibawanya 4 orang. 2 di belakang, 2 di depan. Oke. Ini yang Ibu lakukan ini khusus untuk ibu hamil atau membantu orang-orang yang perlu pertolongan atau pengobatan jika sakit juga Bu? Ya, semua penyakit Pak. Semua penyakit? Iya. Okay. Ada juga biasa orang sakit jatuh ke apakah, terluka, bisa dipakai juga tandu. Ini kan sekali jalan 2 jam Bu, pulang 2 jam. Kalau ada yang sakit lebih dari 1 Bu, sehari ada 2 atau 3, berarti Ibu bolak-balik begitu? Iya, pulang balik Pak. Oke. Iya. Pakai tandu yang sama, hanya bertiga nih, ibu, suami dan anak, apa ada yang membantu lagi? Banyak yang membantu Pak. Oh banyak yang membantu. Masyarakat di sana membantu. Tandunya ada beberapa atau hanya 1 Bu? Kalau tandunya Pak, kan nanti kita bikin. Kalau ada yang sakit, kita bikin lagi, tergantung dari permintaannya seperti apa gitu ya, berapa yang sakit dan lain sebagainya. Iya, tergantung dari berapa yang sakit Pak, kita bikin. Sebelum kita menggali lebih jauh dari Ibu Rohani, saya akan tanyakan kepada para juri sponsor. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Rohani, kami silahkan. Kisah Ibu sungguh menginspirasi kita semuanya. Iya. Jarang Bu, orang yang mau melakukan hal seperti itu. Jadi Ibu benar-benar sebagai Kartini dari Goa. Ibu sungguh sangat luar biasa Ibu. Selamat malam Ibu Rohani. Selamat malam Bu. Ibu Rohani luar biasa sekali semangatnya ya untuk membantu tetangga-tetangganya. Kalau boleh tahu di tempat Ibu Rohani tinggal itu ada sekitar berapa banyak penduduk di situ Bu? Kalau di sekitar rumah saya penduduknya sekitar 140 lebih kakak. 140 kartu keluarga ya, 140 keluarga. Iya. Dan pernah juga itu mengangkut beberapa orang di hari yang sama juga pernah. Ada tanggalnya beda, 26, 27. Belum pernah ya. Iya, semangat sama-sama. Ya, boleh kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Mimpinya adalah memiliki tandu yang duduk 27 tahun melakukan hal yang sama, dan bahkan di tahun 2020 ini masih menandu dengan cara yang sama untuk membantu para ibu hamil melakukan persalinan. Ibu sendiri ada anak berapa Bu? 6 orang. Ada 6 orang anak. Iya. 1 meninggal dunia yang tadi Ibu ceritakan, anak keempat. 7 yang meninggal. Dengan yang meninggal? Iya. 7 ya. 6 orang yang masih hidup. 6 orang yang masih hidup. Ibu ini luar biasa sekali, usia 52 tahun. Dan pernahkah Ibu merasakan sekarang rasa lelah, capek, atau bagaimana Bu biasanya sampai akhirnya Ibu begitu termotivasi untuk terus membantu karena kan memang Ibu membantu untuk sukarela begitu Ibu ya? Iya. Kalau merasa capek untuk ibu hamil tidak pernah Pak. Tidak pernah ya? Tapi kalau capek dari kopu, vogal-vogal biasa. Tapi kalau ada yang mau nelpon langsung segar, langsung sehat. Mau minta suami pijetin, suami juga nandu lebih pegal ya Bu ya? Iya Pak. Dukungan keluarga bagaimana Bu dari suami dan juga anak-anak? Karena kan mereka ikut terlibat dalam perjalanan 4 jam lah kurang pergi bolak balik ini. Tanpa dukungannya kita tidak bisa begitu Pak. Suami usia dia berapa sangat sekarang? Mendukung. 75 tahun. Suami usia 75 tahun? Iya. Beda cukup jauh ya. Iya. Nah memang yang ada puskesmas ini mungkin desa yang penduduknya lebih banyak gitu Bu ya? Iya. Kira-kira ada berapa kepala keluarga di desa yang ada puskesmas ini Bu? Banyak Pak.
Karena mungkin ribuan. Ada ribuan? Iya. Oh, karena di tempat Ibu ratusan, iya. oleh karena itu tidak ada puskesmas. Karena mungkin. Satu kecamatan di situ, Pak. Satu kecamatan. Iya. Nah, Ibu bagaimana nih meyakinkan mereka mengubah dari yang biasa lahir di dukun, seperti dulu zamannya Ibu gitu, sampai dengan melahirkan di puskesmas gitu. Apa yang Ibu sampaikan kepada mereka biasanya? Saya bilang, kalau kita melahirkan di puskesmas, itu lebih banyak lebih banyak kebaikannya daripada melahirkan di rumah. Karena kalau melahirkan di puskesmas, anaknya lahir diberi HB0 sebelum berusia 8 hari. Mamanya juga dapat vitamin A. Jadi akhirnya dia mau semua sampai sekarang. Mau semua, syukur alhamdulillah. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Rohani. Pertanyaan terakhir Bu dari saya Bu, apa harapan Ibu Rohani untuk para ibu di desa Ibu dan juga harapannya untuk tentunya desa Ibu sendiri? Saya berharap saya ingin tandu. Saya ingin tandu yang duduk dan langsung yang jadi tidak susah-susah lagi bikin. Bongkar pasang ya? Iya, tidak susah-susah pasang kalau ada yang ibu mau melahirkan. Oke. Ya. Baik, mudah-mudahan mimpi Ibu bisa menjadi kenyataan di panggung Mimpi Jadi Nyata ini. Terima kasih banyak Ibu Rohani telah menginspirasi kita semua dan pemirsa. Ada dua pejuang mimpi kita di kesempatan malam hari ini, Pak Puger dan juga Ibu Rohani, yang siap tentunya dan juga berharap agar mimpi mereka menjadi kenyataan. Siapakah di antara mereka yang mimpinya akan jadi nyata? Tetaplah bersama dengan kami. Masih bersama dengan saya Ferdi Hasan dan juga Raden Madlias di sini malam hari ini. Sebelum kita melihat siapakah di antara dua pejuang mimpi yang mimpinya akan menjadi nyata, sekedar untuk mengingatkan kembali bagaimana perjuangan Pak Puger dan juga Ibu Rohani. Mari kita bersama-sama menyaksikan tayangan berikut ini. Anak ini adalah pengidap HIV/AIDS. Jadi terlantar di rumah sakit karena nggak maulah kesenangan anak-anakku membuat anak-anak yang lain pada rugi lah. Apa yang aku lakukan ini ya semata-mata untuk penembusan dosa. Dengan tidak ada kemampuan ya, Pak Puger mau menjalankan misi yang begitu mulia. Saya melihat sosok manusia tapi berhati luar biasa sekali. Saya ingin tandu yang duduk dan langsung yang jadi. Tidak susah-susah pasang kalau ada yang ibu mau melahirkan. Banyak sekali kejadian yang berbahaya pada ibu hamil. Jarang Bu, orang yang mau melakukan hal seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan kembali mengundang ke atas panggung Mimpi Jadi Nyata para pejuang mimpi kita pada malam hari ini, Pak Puger dan juga Ibu Rohani. Ya, silakan Ferdi. Terima kasih banyak Matt. Sudah bersama dengan kita, dua pejuang mimpi kita, Pak Puger dan juga Bu Rohani. Sebelum kita melihat hasilnya, kembali saya ingin menanyakan kepada para juri sponsor kita, baik tentunya Ibu Lucy, Ibu Limiani dan juga Ibu Rina. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu sebelum kita melihat hasil dari keputusan yang akan segera diinformasikan. Itu Pak Puger sama Ibu Rohani, kita semua mendoakan sama Yang Kuasa memberi kekuatan dan kesehatan supaya bisa menjalankan misi sosial yang begitu mulia. Kalian sangat luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih banyak Ibu. Ada yang mau menambahkan? Ibu Rina mungkin mau menambahkan? Ya. Selalu semangat. Selalu semangat. Selalu semangat dan juga diberikan kesehatan Pak Puger dan juga Ibu Rohani dalam menjalankan tugasnya. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih pada juri sponsor dan para juri tamu. Silahkan Anya, Hilbram ataupun Tia. Ya, untuk Ibu Rohani dan juga Pak Puger, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Karena mungkin bukan cuma saya, Anya atau Tia yang merasakan, tapi kita semua di sini dan seluruh pemirsa, aura positif, rasa semangat
terinspirasi untuk berbuat kebaikan. Kalau dengan segala keterbatasan, Bapak dan Ibu masih terus berjuang tanpa kenal menyerah, tanpa kenal lelah. Itu membuat kami sadar bahwa dalam keseharian kami pun masih jauh dari apa yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan bisa punya kekuatan dan tekad yang sama untuk membantu kepada sesama. Terima kasih banyak Hilbram, boleh kita berikan tepuk tangan. Anya ataupun Tia, ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Baik, inilah dia yang tentunya kita nantikan bersama. Kita akan melihat siapakah di antara dua pejuang mimpi ini yang mimpinya akan menjadi kenyataan. Apakah Pak Puger ataupun Ibu Rohani? Jika grafik berhenti di angka 1, maka proses untuk terwujud mimpinya akan menjadi kenyataan. Namun jika grafik berhenti di angka 2, artinya akan mendapatkan bantuan dalam proses perwujudan mimpi. Sedangkan jika grafik berhenti di angka 3, maka mohon maaf, mimpi tersebut tidak dapat menjadi kenyataan. Berdasarkan diskusi dari para juri sponsor dan juri tamu, maka kita ikuti bersama. Inilah dia momen yang ditunggu. Grafik telah bergerak. Siapakah di antara Pak Puger ataupun Bu Rohani? Pak Puger telah melewati titik ketiga menuju ke angka 2. Grafik perlahan demi perlahan hampir seimbang di antara Ibu Rohani dan juga Pak Puger. Apakah Bu Rohani akan mendapatkan tandu seperti yang diinginkan, atau Pak Puger yang ingin berharap tempat bermain untuk anak-anak di rumah singgahnya? Pak Puger telah melewati angka 2, begitupun juga dengan Ibu Rohani. Kita lihat dan kita berikan tepuk tangan. Selamat Ibu Rohani, mimpinya menjadi kenyataan. Pak Puger, walaupun mimpinya belum bisa menjadi kenyataan, tetapi kami berusaha untuk mewujudkan proses dalam perwujudan mimpi tersebut, di mana kami akan memberikan paket rekreasi atau perjalanan bersama seluruh anak yang berada di tempat Pak Puger untuk jalan-jalan bersama. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Bu Rohani, selamat, akhirnya Ibu mendapatkan tandu duduk. Ada yang ingin Ibu sampaikan di kesempatan malam hari ini? Saya berterima kasih kepada semua para host dan para sponsor yang telah memberikan saya hadiah berupa tandu untuk kepentingan orang banyak. Dan semoga panjang umurnya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan selalu ITP jaya di udara. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Ya, Pak Puger, meski belum terwujud mimpinya, tapi insya Allah kami akan membantu dalam bentuk rekreasi untuk anak-anak liburan seperti itu. Apa yang ingin disampaikan? Terima kasih semuanya atas perhatiannya pada kami. Semoga apa yang kalian berikan dan perhatikan pada kami mendapatkan suatu berkah dan ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga halnya Pak Puger, semoga apa yang Pak Puger lakukan menjadi penggugur dosa dan juga selalu diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk merawat anak-anak ini ke depannya. Kita berikan tepuk tangan sekali untuk para pejuang mimpi kita, Ibu Rohani dan juga Pak Puger. Kita belajar di sini bahwa tidak selalu mimpi itu untuk diri kita sendiri. Mereka berdua memiliki mimpi untuk membantu orang banyak dan juga untuk membantu sesama. Ya, teruslah bermimpi karena sesungguhnya semua realita itu berawal dari mimpi. Saya Ferdi Hasan dan saya Raden Madlias. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat. Pak Puger, selamat ya. Pak Puger, di sini aja tetap di sini. Oh Ibu, terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah usai.